Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mul Hatim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan PPL ketiga di SMA Negeri 94 Jakarta dengan materi yang akan saya bahas tentang harga keseimbangan pasar. Di sebelah saya di sini ada anak-anak kelas SMA Negeri 94 Jakarta. SMA Negeri 94 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama Bapak. Hari ini kita akan mengikuti pelajaran ekonomi. Tapi sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelasnya siapa? Saya. Ya, siapa? Silakan dipimpin doanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mencoba untuk mengabsen kehadiran kalian hari ini. Kira-kira semua masuk atau enggak? Masuk. Sini ada Ari, Saki, Ari masuk? Ari. Oh masuk. Alhamdulillah nih kelasnya masuk semua ya. Ada 36. Mudah-mudahan pembelajarannya membawa keberkahan dan kepintaran buat kalian semua. Amin. Ya, sebelum Bapak ke materi selanjutnya, seperti biasa kalian harus sedikit mengetes wawasan internasional atau wawasan nasional. Kira-kira dalam pekan-pekan ini kalian mempunyai informasi apa yang ada di benak kalian? Jangan cuma main game. Kira-kira informasi apa yang terupdate? Adanya di Pulau Bali sana lagi tren sekarang. Ada yang tahu tentang apa yang lagi di dunia gempar tentang acara yang terjadi? G20. Siapa G20? Siapa tadi? Ah, betul. Kita Indonesia akan menjadi tuan rumah G20. Tepuk tangan buat saya. Nah, itu ada kejadian atau ini suatu sejarah bahwa Indonesia menjadi tuan rumah G20. Di mana? Di Bali. Hari ini dimulai. Ya, saya sedikit review informasi. Saya baca semalam berita ada Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, kapalnya sudah landing atau mendarat di Bali. Mungkin kalau kalian tahu informasi itu segede apa itu pesawatnya, masuk tentara semua. Dan yang paling unik dari G20 tahun ini adalah dia punya satu mobil yang beratnya 10 ton, maaf. Bayangkan satu mobil 10 ton untuk pengaman Presiden Joe Biden. Untuk menghadiri apa? G20. Nanti ada kaitannya tentang pelajaran kita tentang ekonomi. Sampai satu jembatan di sisir sama TNI itu kekuatannya ditambah supaya bisa mampu dilewati mobil dari Presiden Amerika Serikat. Nah, yang terjadi apa? Ya, kita dengar mungkin informasinya Vladimir Putin tidak hadir karena dikarenakan tadi katanya mau dibunuh dan sebagainya. Lalu G20 apa kaitannya pembelajaran? Ya, G20 itu membicarakan tentang masalah ekonomi. Negara-negara yang memproduksi atau yang punya kekuatan buat ekonomi. Ada Amerika, bahkan hampir negara-negara Eropa ikut semua. Itu kaitannya tentang pelajaran kita, menambah wawasan informasi buat kali. Ya, jangan cuma game, TikTok, itu penting nih, G20. Boleh kalian di channel atau di TV kita lihat apa perkembangannya. Dan alhamdulillah ketuanya untuk tahun ini adalah Indonesia, yakni Presiden kita Bapak Joko Widodo. Tepuk tangan buat Indonesia. Nah, sebelum memulai, tanggal 10 November itu kemarin hari apa? Hari Pahlawan. Kita nyanyikan
menyanyikan lagu nasional Hari Pahlawan. Oke, semua berdiri. Apa judul lagunya? Gugur Bunga. Boleh sambil ikutin kali ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kita sudah menyanyikan lagu apa tadi? Bisa menjawab. Masih ingat gak materi yang minggu lalu? Tentang materi minggu lalu tentang apa? Materi minggu lalu tentang penawaran, Pak. Oh, tentang penawaran. Ya, betul. Wah, cerdas nih. Luar biasa. Kita kemarin membahas penawaran. Nah, karena pembelajaran yang berkaitan, hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Tahu keseimbangan? Berarti kalau keseimbangan ada di titik tengah-tengah. Oke, kita mulai ke materinya. Silakan sambil dibuka bukunya. Nanti kita ada video, kita lihat. Nah, suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Jadi ada kesamaan antara permintaan dan penawaran. Kalau digambarkannya seperti ini nih. Nanti di tengah-tengah inilah yang disebut harga keseimbangan atau equilibrium. Paham ya? Jadi suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, itu disebut equilibrium atau harga keseimbangan. Kita lanjut. Nah, ini ada sedikit pencerahan. Pada umumnya, seorang pembeli selalu menginginkan barang dan jasa yang dibutuhkannya dengan mutu yang baik, dengan harga yang murah. Pengennya murah, harganya yang baik, biasanya gitu. Namun keinginan pembeli terus bertolak belakang dengan keinginan penjual. Nah, seorang penjual tentu saja ingin menjual produknya dengan harga yang tinggi, mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, keinginan antara penjual dan pembeli yang bertolak belakang ini
bila bertemu di pasar akan menyebabkan adanya tawar menawar. Kalian belanja nggak mungkin langsung berapa harganya 500 beli. Tapi ada tawar menawar kan, ada prosesnya. Mahal amat bang, udah 5.000 bang, murahan neng gitu. Akhirnya tawar lagi. Nah kegiatan tawar maka terjadilah permintaan dan penawaran. Dengan demikian dapat dikatakan equilibrium itu terjadi apabila suatu tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah yang ditawarkan. Cocok. Oke neng, saya jual. Harganya misalnya awalnya 100.000, 50.000. Setuju nggak? Setuju. Kalian baru beli kan? Gak mungkin berapa? 50.000. Uang saya bayar 100.000. Wah hebat banget tuh pembeli kalau gitu. Jadi intinya ada kesepakatan antara kedua belah pihak, itu disebut harga keseimbangan pasar. Selanjutnya, dalam perhitungan keseimbangan pasar atau equilibrium itu kita punya rumus, ada rumusnya, mencari titiknya. Nanti kita akan belajar membuat grafik. Pertama ini rumusnya secara umum, QD sama dengan QS. QD apa? Di mana QD menunjukkan kuantitas permintaan. Kalau bicara kuantitas itu banyak apa dikit? Apa bedanya kuantitas dan kualitas? Kalau kualitas itu biasanya berdasarkan kekuatan atau yang bagusnya. Kalau kuantitas jumlah, jadi jumlah permintaan. Berbanding dengan atau sama dengan kuantitas penawaran. Jadi QS ini penawaran yang diminta berapa sama dengan yang ditawarkan. Kalau PS-nya sama dengan VD. Di mana PS sama dengan harga. Jadi kalau lambang V itu dalam ekonomi, V adalah price atau harga. Dan kalau Q adalah itu disebut kuantitas atau baliknya. VD merupakan harga permintaan. Jadi VS, S ini kan penawaran dan VD adalah permintaan. Jadi rumusnya sederhana nih. QD sama dengan QS, PS sama dengan VD. Ini yang patut, karena hari ini materi kita akan belajar bagaimana membuat grafiknya. Nanti ada videonya supaya memperjelas. Nah ini ada contoh. Ini ada contoh soal yang disebut seperti apa? Tadi QD pelaksanaannya seperti ini, QD dan PS. Posisi grafiknya adalah seperti ini, ada permintaan. Nah itu ada grafik yang memotong. Nah inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Nih di sini. Jadi V-nya di sini kalau tarik buat grafiknya, ini titik 0 biasa. Nah di sini adalah kuantitinya atau jumlahnya. Nah biasanya kalau grafik nanti waktu minggu lalu kita belajar permintaan dan penawaran, di sini adalah demand-nya. Nah di sini supply-nya, penawarannya. Nah titik inilah yang menemukan antara titik supply dan demand, itu yang disebut dengan equilibrium atau harga keseimbangan. Ini titik ini yang kita bahas. Bagaimana mencari dengan rumus tadi. Nanti kita ada contoh soalnya. Ini contoh soal. Nanti kamu bisa mengerjakannya. Berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaannya QD 30 min P, 2P, dan fungsi penawaran QS min 20 plus 5P. Keseimbangannya dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, dia punya grafik dari soal tersebut seperti ini. Tadi kan rumusnya apa? QD sama dengan QS, PS sama dengan PD. Nah kita masukkan. Diketahui QD-nya 50 nih, QD nih 50 min 2. Ditambah lagi QS-nya min 20 min 5P. Jawabannya 50 diambil 2P sama dengan min 20 min 5P. 50 min 20 sama dengan 5P min 2P sama dengan 70 sama dengan 70P. Nah kalau ada pecahan seperti ini tinggal dibagi 10. Jadi P-nya habis di sini, P sama dengan 10. Nah karena P-nya sudah diketahui, kamu tinggal masukkan aja rumus tadi. QD sama dengan QS. Tuh, nah tinggal QD sama dengan 50. Tadi kan ini 2P nih. Masukkan QD akhirnya titiknya 30. Ketemu P-nya 10, QD-nya 30. Bagaimana grafiknya Pak?
disinilah grafiknya terjadi equilibrium. Pertama ini 10 min 30. 10 ini 10 kita ketemu P-nya, ID-nya adalah quantity-nya ada 30 dan harganya ada price-nya ada 10. Nah, ini kan harga 10 kita tarik di sini dan ini adalah 30. Maka titik inilah yang disebut equilibrium. Jadi ini titiknya di garis set. Nah, potongan antara penawaran dan demand-nya ini disebut supply-nya ini adalah equilibrium di sini. Ini rumus QS 20 ampere dan ini rumusnya. Sampai sini udah mulai jelas? Jelas. Nanti tinggal kalau ada pertanyaan boleh kalian bertanya. Nah, ada lagi contoh selanjutnya. Tabel harga keseimbangan pasar pada buah durian. Siapa yang senang buah durian? Bukan duda keren ya, durian. Ya, durian barang istimewa. Kucing pernah melihat saya di video TikTok dikasih durian, langsung muntah. Kucingnya gaul dia. Nah, harga ini ada permintaan, penawaran, dan interaksi. Harganya 5.000, permintaannya 3.500 per kilogram. Nah, penawarannya 7.500. Ini adalah surplus penawaran. Ternyata yang diminta cuma 3.500, yang datang banyak banget 7.500. Berarti ini terjadi surplus. Harga yang 4.000, permintaannya cuma 4.500, datang 7.000, surplus lagi. Nah, tabel grafik ini kita bisa buatkan grafiknya, di mana elastisitas atau keseimbangan pasarnya. Nanti kita bisa lihat. Dari tabel tadi ditemukanlah seperti ini bentuknya. Sebagai contoh, kurva harga keseimbangan di bawah ini menunjukkan harga keseimbangan tadi di titik 3.000 di pasar tersebut. Jumlah keseimbangan sebesar 12 kilo. Nah, di titik ini tadi kan 5.000 yang beli 18, 4.000 yang beli 16. Nah, di titik harga 3.000 nih equilibrium itu ada kesepakatan 12 kg. Inilah yang disebut harga keseimbangan pasar. Paham ya? Di mana si pembeli dan si penjual itu akur, cocok dan mau membeli. Tengah-tengah inilah yang disebut titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Kita lanjut lagi. Contoh lagi, misalnya diketahui persamaan fungsi A bagi berikut. Nih rumusnya. Diketahui ID-nya 50 min P. P merupakan fungsi harga keseimbangan. Berapakah harga keseimbangannya? Jawabannya tadi rumusnya ID sama dengan Jika kamu masukin 100 min 5P, ini kan 100 min 5P. Sama dengan, kan rumusnya sama dengan 50 plus 10P. Tinggal kamu isi 15P. Kenapa 15P? Ya, terus 15P ini lalu dikurangi 150. Dari mana 150? Ini. Ya, terus sama dengan P-nya ketemu 10. Nah, karena P-nya udah ketemu 10, kamu tinggal masukin P10 ke dalam persamaan tadi. Ketemu titiknya 50. Sehingga ditemukan bahwa titik keseimbangan adalah 10 per produk tambah dengan angka 50 unit. Gampang, ini sederhana rumusnya. Tinggal kalian masukkan datanya. Nah, itu secara PowerPoint yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita lihat secara video supaya visualisasi kalian lebih bagus atau lebih memahami. Saksikan ya, kita lihat tentang harga keseimbangan. Lihat videonya.
Kita langsung aja ke contoh soalnya. Diketahui fungsi permukaan adalah Q diri sama dengan 20 min V. Dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 3Q plus 40 per 3. Maka tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Nah di sini kan diketahui PS-nya 3Q plus 40 per 3 dan QS-nya adalah 3V min 40. Nah sebenarnya kita hanya menentukan QS sama QD-nya aja. Nah QD-nya kan udah ada depannya. Jadi QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Jadi kita tinggal masukkan aja. QD-nya berapa? 20 min V. Sedangkan QS-nya adalah ini 3V min 40. Nah maka variabel yang sama ini kita ruas jadikan. Jadi min 4V sama dengan min 60. Jadinya P-nya adalah 15. Nah gimana cara mencari Q? Q bisa dicari berarti ini ya. Berarti kan tinggal Q sama dengan 20 min P 15 ya. Berarti Q-nya sama dengan 5. Nah harga dua-duanya mesti kita 5,15. Jadi ketika harganya adalah 15 dan jumlah keseimbangannya adalah 5 unit. Oke, mudah kan? Oke, kita langsung lanjut ke klasifikasi penjual dan pembeli. Oke, kita lanjut. Pastinya itu pembeli serta nominal. Pembeli potensial ini adalah pembeli yang ingin melakukan pembentak kedua asumsi tersebut, yaitu yang ketika misalkan dia mau membeli barang A, dia berasumsi barang A itu harganya misalkan 60.000 dan ternyata barang A itu di pasaran harganya 80.000. Berarti belum kita bahas tadi. Dia pertama ada surplus dan kedua defisit atau salvage. Nah surplus ini adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Maka disebut sebagai surplus. Nah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan itu lebih sedikit dari jumlah barang yang diminta. Atau QS-nya kurang dari itu. Atau konsumennya melakukan total barang karena ketersediaan akan supply itu sedikit. Oke, itu ya. Jadi misalkan buat teman-teman yang masih belum paham atau menjelaskan saya tadi terlalu cepat, bisa diulang lagi di video kita. Oke, gimana? Sudah bisa dimengerti? Paham ya? Jadi intinya kita akan membuat grafik tentang equilibrium atau harga keseimbangan. Titik inilah yang kita cari di materi kita kali ini. Bagaimana equilibriumnya terjadi berdasarkan data yang ada. Paham ya? Oke, selanjutnya setelah materi sudah Bapak sampaikan, video pembelajaran sudah Bapak sampaikan, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang suatu problem yang bisa kalian buat nanti berdasarkan materi atau data yang kalian miliki. Paham ya? Jadi datanya kerja kelompok. Nanti kita akan kalian boleh isi. Saya bagikan tugas kelompoknya. Kelompok pertama nanti sebelah sini. Kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok ke. Cara kerjanya gimana Pak? Nanti kamu boleh berdiskusi dan meriung di masing-masing kelompok. Nanti saya taruh di tengah-tengah. Kalian bisa mengerjakan tugasnya. Silakan untuk tugas kelompoknya saya bagikan. Oke, ini satu berdua. Kamu buat sana. Sini satu. Yang lain boleh untuk mendekat atau mengerjakan bareng-bareng di suatu kelompok. Sini sebelah sini. Ya, silakan untuk berdiskusi tentang permasalahan atau yang sudah Bapak bagikan tugas kelompok. Ya, langsung di kertas tersebut untuk dikerjakan. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit ya. Ya 15 menit. Silakan dikerjakan. Yang lain silakan untuk berdiskusi di kelompoknya. Kalau sudah dapat, kalian boleh nanti ke belakang untuk bareng. Yang lain juga berdiskusi.
diskusi di sini. Udah selesai? Nanti ada satu orang untuk presentasi di depan tentang tugasnya. Udah ada yang selesai mengerjakan? Ya, waktunya udah selesai. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan, ada yang mau mempresentasikan dari hasil tugasnya atas diskusi kelompok tentang permasalahan apa? Investigasi terhadap harga kebutuhan pokok terhadap di pasar ini. Silakan maju satu orang, maju membacakan tugasnya. Denis, dulu. Ayo, Dulu. Denis. silakan maju. Oh, saya. Ya. Perkenalkan nama, nanti kamu hanya silakan sudah maju ke depan. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, ke sini. Kelompok 2, silakan soalnya apa tadi Bapak kasih berikan? Jadi apa soalnya adalah Yang lain. kunjungi pasar terdekat di wilayah kalian, lakukan sampling satu jenis data harga kebutuhan pokok dengan melakukan investigasi langsung ke pedagang terhadap harga penawaran yang ditawarkan dan harga permintaan yang didapatkan dari pembeli. Pertanyaan pertama, dari data tersebut buatlah grafik permintaan dan penawaran. Dan yang kedua adalah kemudian buatlah grafik harga keseimbangan. Dari pertanyaan tersebut, kelompok kami menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama ada data permintaan kaos di pedagang oleh Bapak Sularto. Yang pertama ada jenis A, B, C, D, dan E. Harga per potongnya yang jenis A 50.000 dengan permintaannya 1.000 per potong. Jenis B dengan harga per potongnya 40.000, permintaannya 1.500. Yang C 30.000 per potong dengan permintaan 2.000. Dan D jenis yang ke D harga per potongnya 20.000 dan Yang lain sambil perhatikan juga jawabannya. 2.500. Jenis yang E 10.000 dengan permintaan per potong 3.000. Grafiknya udah dibuat? Udah Pak. Coba tunjukkan mana grafik yang sudah dibuat ke teman-teman. Oke, ini grafik equilibriumnya ya. Jadi ada di titik 3.000 dan 2.000. Iya. Sesuai tadi diskusi kelompoknya. Coba tunjukkan ke teman-teman yang lain. Kelompok 2 luar biasa sekali. Silakan untuk tugasnya boleh dikumpulkan. Nanti saya review, saya nilai untuk tugas kelompoknya. Nah, seperti presentasi dari teman kalian, ya perhatikan. Memang kalau kita mensurvei suatu kebutuhan di pasar itu datanya sangat luar biasa. Seperti tadi teman kalian kelompok 2 mensurvei harga tentang kaos yang ada di pasar terdekat kita, di pasar Hipling sini. Ya, ternyata dia survei dengan Bapak Sularto. Sularto jualan kaos, ya, tentang harga-harganya, apalagi mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentunya kebutuhan akan meningkat. Nah, ternyata teman kalian sudah mulai memahami, oh ternyata harganya kalau 50.000 hanya 1.000 yang minta Pak. Akhirnya dibuat grafik equilibriumnya, akhirnya didapatkan hasil seperti ini. Paham ya sampai detik ini bahwa equilibrium adalah titik keseimbangan di mana permintaan dan penawaran
menjadi satu titik yang disepakati. Ya, untuk selanjutnya akan saya rekap. Nanti ada hasil dari kelompok kalian semua. Bentar, hasil kelompok penilaian kelompok. Ya, ini hasil penilaian kelompok dari kalian. Pertama kelompok 1 ada nilai 9280, totalnya 422. Yang tertinggi kelompok 2. Tepuk tangan untuk 2. Oke, itu materi kita. LKPD sudah kalian kerjakan tugas kelompok. Paling tidak kalian bisa memahami, tidak perlu banyak-banyak materi, yang penting kalian paham seperti apa equilibrium, karena kalau itu udah paham sedikit akan mempermudah pembelajaran berikutnya. Sebelum Bapak akhiri, saya akan evaluasi sedikit. Kira-kira evaluasinya adalah setelah Bapak tadi kalian lihat video, menjelaskan PowerPoint, mengerjakan tugas kelompok, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan materi kita? Ada yang bisa menjawab? Harga keseimbangan? Saya. Ya, silakan. Harga keseimbangan itu apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada tingkat harga tertentu sama dengan jumlah harga yang diminta para pembeli. Oke, betul. Tepuk tangan. Sudah memahami, intinya harga keseimbangan adalah bagaimana titik tertentu disepakati penjual dan pembeli. Ya, itu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan. Evaluasi sudah, penilaian kelompok sudah. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Setelah harga keseimbangan kita akan membahas tentang elastisitas. Ya, tentang apa? Elastisitas. Kalian boleh baca materi, browsing di Google, di YouTube, banyak materi-materi tersebut. Itu aja dari Bapak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran ekonomi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam